Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini aku akan mengambil tema tentang ada perbedaan pendapat yang saat ini kalian dapatkan ya. Dan saat ini dia berharap kamu mengerti tentang perasaan dia sama kamu. Oke, kita lihat energinya siapakah dia. Yang saat ini ya dia lakukan adalah dia melihat dari sisi kamu, sisi ceritamu, sisi kehidupanmu, apa yang kamu inginkan, apa yang tidak kamu inginkan ya. Aku lihat di sini. Dia masih sering stalkingin kamu, aku lihat di sini. Bahkan ada time di sini dia takut bahwa dia sudah telat dalam mengambil action ke kamu. Ada juga ego di sini ya. Gara-gara dia terlalu egois, akhirnya di sini dia akibat dari keegoisannya, akhirnya di sini dia menghalangi hubungan kalian. Oke, kemudian di sini ada tanggung jawab ya. Untuk saat ini memang dia lagi fokus pada tanggung jawabnya mengenai kebutuhan finansial dan emosional dia sendiri. Juga dia di sini masih ada harapan ya tentang kalian. Dia masih belum ada keinginan untuk menyerah denganmu. Dia masih ingin tetap memperjuangkan kamu ya. Dia akan datang lagi untuk bersama denganmu. Karena selama ini aku lihat kayak apa ya, dia telah menelantarkan kamu di sini ya. Dia gagal memberikan apa yang selama ini kamu butuhkan dari dia, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan dari dia, gagal dalam dia realisasikan. Bahkan saat ini aku lihat kalian itu sudah berpisah ya, sudah berpisah dan ada keinginan untuk rekonsiliasi lagi, ada keinginan untuk bersama lagi. Ada sesuatu yang dipengaruhi oleh anak nih kalau aku lihat ya, entah ini anak kamu, anak dia, atau diantara kalian memang kalian mantan suami istri sehingga kalian sudah memiliki anak, aku lihat di sini, atau bagaimana. Terus itu juga aku melihat bahwa sekarang dia itu merasa kamu itu satu-satunya yang dia inginkan. Kamulah satu-satunya yang ada di hatinya, kamulah satu-satunya yang dia mau, kayak gitu ya. Dan aku lihat memang si dia ini punya ketergantungan terhadap kamu atau terhadap sesuatu nih ya. Ketergantungan inilah yang membuat dia merasa kayak candu gitu ya, merasa candu. Terus itu juga aku lihat di sekarang dia sudah mulai open minded tentang segala hal, tentang banyak hal ya. Aku lihat di sini dia sudah open minded dengan semuanya, apa yang selama ini dia hanya berpikir pada satu prinsip, maka sekarang dia sudah melihat dari sudut pandang dari berbagai sudut pandang. Aku lihat di sini ya. Oke, jadi apapun yang selama ini dia tutup-tutupi, aku lihat semuanya sekarang dia ungkap gitu ya. Dan yang tadinya dia menutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu, sekarang dia ungkap karena sekarang dia sudah open minded, sudah terbuka pikirannya. Kemudian juga aku lihat dia di sini menginginkan adanya hubungan yang kuat, hubungan yang positif ya dengan kamu. Memang dulu sempat dia ini kayak belum siap ya untuk berkomitmen, maka aku lihat di sini dia ada keyakinan untuk siap berkomitmen. Karena dulu aku lihat juga selama kalian menjalani hubungan bersama ya, aku lihat sih dia ini sama kamu sering sekali adanya pertengkaran ya, pertengkaran yang bahkan cuman hal-hal sepele aja diperselisihkan, diberantemin kayak gitu. Terus itu juga akhirnya di sini kalian sampai berpisah ya, kalian sampai diem-dieman, silent treatment. Terus itu bahkan aku lihat justru malah kalian menganggap bahwa alah ini paling cuman marahnya sebentar aja, taunya butuh berbulan-bulan ya untuk menyelesaikan amarah ini gitu kalau aku lihat.
ya. Intinya butuh waktu lama untuk kalian bisa bersama lagi, untuk kembali lagi seperti itu. Dan ya, aku lihat di sini itu memang aku merasa bahwa entah ini kamu atau dia yang merasa bahwa hubungan ini tuh sudah gagal dan sudah sulit untuk diselamatkan gitu ya. Sehingga aku lihat di sini kalian ingin melepaskan diri dari hubungan yang sudah kasar selama ini, yang sudah membuat kalian merasa tidak nyaman, sudah membuat kalian merasa tidak 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 aman kayak gitulah ya gitu. Dan akhirnya di sini ada seseorang yang meninggalkan duluan atau pergi begitu saja ya. Tapi ketika dia meninggalkan, ya justru malah di sini timbullah perpisahan yang menyakitkan bagi dia. Terus itu menyedihkan ya, merasa kesepian, ditinggalkan, sendirian, seperti itu aku lihatnya. Justru malah tidak bahagia gitu dengan perpisahan ini. Kemudian ada Ace of Pentacles, di mana Ace of Pentacles ini tuh ada indikasi dia ini orang yang serakah ya, orang yang serakah, orang yang egois, orang yang cemburuan juga loh. Walaupun mungkin kamu merasa kayak dia tidak terlihat cemburuan, tapi sebenarnya dia ini cemburuan banget. Terus itu juga banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian, banyak sekali ketidaksepakatan yang terjadi di antara kalian. Aku lihat di sini. Itu juga disebabkan karena dia ini tuh orang yang terlalu fokus sama kerjaan, orang yang terlalu gila kerja lah bisa dibilang gitu ya. Orang yang terlalu gila kerja, orang yang terlalu mementingkan pekerjaan, harta benda, materi, nah seperti itu. Sehingga mungkin selama ini kamu itu sering diacuhkan, sering diabaikan ya, sering diabaikan oleh dia, sering tidak diperdulikan oleh dia. Aku lihat di sini. Ini juga yang membuat kalian itu merasa lelah ya sama dia. Dan aku lihat di sini ada seseorang nih, entah ini kamu atau dia, yang memang selama ini tuh merasa terjebak dalam hubungan ini, bahkan sampai hilangnya suatu kemandirian kalian ya, yang akhirnya di sini menyebabkan kalian sulit untuk terlibat dalam hubungan yang lebih romantis gitu ya, lebih saling mengerti. Mungkin yaitu dia terlalu bergantung sama kamu, tentang materi atau bagaimana gitu ya. Sehingga di sini kamu mengambil langkah mundur untuk bekerja, untuk mengambil langkah mundur dan menyalakan kembali beberapa minat yang tidak terkait dengan romansa. Aku lihat di sini mungkin kamu akhirnya menarik diri untuk lebih fokus pada karir, pada kehidupanmu ya, pada apalagi keluarga, teman, seperti itu. Intinya yang tidak berhubungan dengan romansa. Jadi ketika kamu risih, tidak nyaman lagi dengan dia, terus itu juga dia malah lebih fokus pada karir, keuangan dia, harta benda dia, kamu sering diabaikan oleh dia, maka kamu pun akhirnya menarik diri atau lari untuk lebih fokus juga pada kehidupanmu. Aku lihat ini. Tapi yang nggak ada, pokoknya apapun yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan romantisme. Dan memang ini berarti ada suatu masalah ya, entah ini dari kamu atau si dia dia ini sebenarnya memiliki masalah tentang hubungan, karena memang dia punya masalah mental ya, sehingga aku lihat memang kayaknya butuh untuk konsultasi dengan konselor deh di sini ya. Terus itu juga aku lihat memang ada suatu emosi negatif yang mempengaruhi hubungan ini, terutama tentang mungkin dia pernah melecehkan seseorang, entah ini kamu, entah ini orang lain, terus pernah punya atau selama ini punya sifat yang mendominasi, atau pernah menipu, atau justru malah cemburuan. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini gampang sekali nafsu dan gampang sekali nafsuan dan gampang sekali digoda, atau ya gampang sekali terkena godaan kayak gitu ya.
Terus itu mungkin ada entah kamu atau dia yang memiliki gaya hidup yang terlalu hedon, yang terlalu bermewah-mewah ria sehingga membuat pasangan tidak bisa mengimbangi atau agak risih seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini berarti nggak cuman kamu atau nggak cuman dia ya, yang fokusnya itu hanya cuman keuangan. Tapi dari kedua belah pihak di sini sama-sama, baik kamu ataupun dia lagi fokus sama keuangan masing-masing ya. Aku lihat di sini ya. Jadi baik kamu atau dia sedang berusaha mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dirimu, untuk memberi keluarga ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan kalian berdua atau nanti dengan pasangan kalian siapa gitu ya. Jadi intinya tuh kayak mungkin kalian ini memang pejuang ya, kalian ini memang pejuang. Jadi maksudnya tuh kalian ini bukan seorang pewaris atau yang notabene memang udah banyak duit, enggak, tapi kalian ini memang benar-benar bertanggung jawab atau bekerja untuk diri sendiri gitu. Dan di sini juga ada tanggungan keluarga atau ada keluarga yang perlu untuk dihidupi atau dibantu keuangannya seperti itu. Sehingga kalau aku lihat saat ini memang baik dari kamu dengan dia lagi fokus pada keuangan. Ya, keuangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga atau masa depan kalian nanti bersama dengan pasangan. Seperti itu. Oke, aku lihat seperti ini keadaannya ya. Jadi mungkin gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan di sini ada yang merasa salah paham gitu ya tentang keadaannya, sebenarnya dia di sini tuh meninggalkan kamu bukan karena apa-apa ya, karena dia ini punya masalah tentang keuangan. Ya, nah ini yang mungkin masih menjadi suatu kesalahpahaman di antara kalian ya. Adanya suatu perbedaan pendapat dan kamu sebenarnya mungkin nggak tahu banget apa yang sedang terjadi ke dia, sedangkan dia mungkin selama ini menutupi rahasia dari kamu ya. Makanya di sini dia berharap kamu mengerti perasaan dia sebenarnya. Seperti perasaan dia sebenarnya adalah dia sedang kesulitan. Memang dia ini orangnya gampang nafsuan dan gampang kegoda gitu ya. Tapi sejujurnya saat ini yang membuat dia merasa tergoda adalah materi, uang ya. Dan kamu pun begitu ya. Kalau aku rasa kamu pun begitu. Kamu itu orang yang saat ini benar-benar lagi fokus juga, lagi tergoda dengan keuangan gitu ya. Jadi apapun kesalahpahaman di antara kalian, yang aku lihat saat ini adalah fokusnya pada keuangan ya, nggak jauh-jauh dari itu. Kalau perselingkuhan di sini tidak terbaca, tidak ada bacaan tentang perselingkuhan, cuman egoisnya ya ini memang lagi mencoba untuk menstabilkan finansial dan karir baik dari kamu ataupun dia. Jadi siapapun di sini yang curigaan atau salah paham, inilah yang terjadi. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk alfabetnya ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka ini memang pembacaan untuk kalian. Yang terpenting adalah berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ceritanya sama dengan keadaan kalian. Memang ini pembacaan untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.